Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya. Perkenalkan, nama saya Indrawani, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dari Prodi Akuntansi. Nah, di video kali ini saya akan mengkritik dan mereview jurnal yang berjudul Moderasi Manajemen Laba, Kualitas Auditor Internal, Strategi Bisnis, dan Pelaporan Keberlanjutan Kinerja Ekonomi. Yuk kita langsung simak videonya. Yang pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Nah, motivasi atau isu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi yang dimoderasi oleh manajemen laba. Parsial pada indeks Kompas 100 perusahaan selama periode 2013 sampai 2016. Sedangkan fenomenanya, kinerja ekonomi perusahaan dapat dilihat melalui return saham tahunan dalam perusahaan. Kinerja tersebut dilihat dari perspektif pasar modal melalui return saham tahunan atau tingkat pengembalian saham atas investasi yang dilakukan oleh investor. Untuk kritik sendiri, penelitian sudah cukup jelas dalam menjelaskan motivasi, fenomena, dan research gap di dalam penelitiannya. Lalu ada pun yang kedua, apa referensi dalam artikel penelitian ini? Menurut Rosnidah pada tahun 2013, kualitas audit adalah kemungkinan auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem informasi akuntansi klien. Namun, kualitas auditor internal masih menjadi sorotan karena auditor internal berada di dalam organisasi dan dibayar oleh organisasi, sehingga independensi auditor internal terkadang masih diragukan. Nah, menurut Rosnidah sendiri ini menyatakan bahwa sebagai internal perusahaan, maka beberapa kegiatan dalam proses audit yang dilakukan mungkin lebih berpihak pada manfaat yang diperoleh perusahaan yang memungkinkan untuk menutupi kegiatan-kegiatan perusahaan yang tidak menguntungkan. Untuk kritiknya sendiri, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Di slide selanjutnya kita akan membahas apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini. Kinerja ekonomi perusahaan dapat dilihat melalui return saham tahunan dalam perusahaan. Kinerja tersebut dilihat dari perspektif pasar modal melalui return saham tahunan atau tingkat pengembalian saham atas investasi yang dilakukan oleh investor. Kinerja ekonomi dapat dinilai lebih baik jika tingkat pengembalian sahamnya baik, yang dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan terkait. Hal ini dapat memberikan sinyal kepada calon investor untuk bagi investor. Nah, perusahaan dalam memperoleh tambahan modal untuk kegiatan operasional. Untuk kritiknya sendiri, penelitian tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Lalu di slide selanjutnya, kita akan mempertanyakan apa research question atau perumahan masalah jadi penelitian ini. Yang pertama ada apakah environmental performance mempengaruhi potensi ekonomi performance. Yang kedua, apakah corporate image mempengaruhi potensi ekonomi performance. Yang ketiga, apakah corporate social performance mempengaruhi potensi ekonomi performance. Keempat, apakah competitive advantage mempengaruhi potensi ekonomi performance. Kelima, apakah competitive advantage mempengaruhi pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Keenam, competitive advantage berpengaruh pada hubungan competitive advantage terhadap economic performance.
Lalu yang terakhir, competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate sosial terhadap ekonomi performance. Yang kelima, apa tujuan penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh environmental performance terhadap economic performance. Kedua, untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap economic performance. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Keempat, ada untuk mengetahui pengaruh competitive advantage terhadap economic performance. Yang kelima, untuk mengetahui competitive advantage pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Keenam, untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Lalu yang terakhir ada untuk mengetahui pengaruh competitive advantage pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Pertanyaan yang keenam, apa kontribusi penelitian ini? Penelitian tentang strategi bisnis umumnya tentang pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Arif Tiara et al. Pada tahun 2013. Nah, penelitian ini menggunakan dua jenis strategi bisnis, yaitu yang pertama ada prospector dan defender dari tipologi Miles and Snow pada tahun 1978. Nah, prospektor adalah perusahaan yang berkomitmen untuk berinovasi dan mencari peluang pasar baru. Untuk kritiknya sendiri, peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general. Lalu pertanyaan yang ketujuh, apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama ada stewardship theory atau teori stewardship, yaitu penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi, bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya. Stewardship sendiri ini muncul bersamaan dengan perkembangan akuntansi. Lalu yang kedua ada positive accounting theory atau teori akuntansi positif, yaitu teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan. Nah, untuk kritiknya sendiri, peneliti sudah jelas dalam menampilkan grand theory yang digunakan di dalam penelitiannya. Pertanyaan yang ke-8 yaitu jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama tadi itu ada stewardship theory. Keterkaitan stewardship dengan variable dependent economic performance di dalam penelitian ini yaitu perilaku steward yang kolektif. Sebab steward berpedoman pada perilaku tersebut agar tujuan organisasi dapat dicapai. Misalnya peningkatan penjualan atau profitabilitas. Perilaku ini menguntungkan stakeholder dalam bentuk kenaikan return saham. Hal ini juga memberikan manfaat pada status manajerial, sebab tujuan mereka ditindaklanjuti dengan baik oleh steward. Hubungannya sangat kuat dengan kesuksesan perusahaan. Lalu yang kedua ada positive accounting theory atau teori positif akuntansi. Nah, keterkaitannya teori akuntansi positif dalam penelitian ini terletak pada variabel corporate social performance, yaitu pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Informasi akuntansi disajikan di dalam laporan tanggung jawab sosial. Perusahaan dapat menjadi media komunikasi kepada pihak lain di dalam perusahaan. Penyusunan teori akuntansi positif yang handal akan membantu membuat laporan tanggung jawab sosial. Perusahaan dengan laporan yang handal dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau stakeholder. Untuk kritiknya sendiri, peneliti sudah jelas dalam menjelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Lalu pertanyaan ke-9 adalah, buatlah gambar kerangka konseptual. Nah, bisa dilihat di layar, inilah gambar kerangka konseptualnya.
Dan untuk kritiknya sendiri, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan tentang kerangka konseptual dalam penelitian ini. Lalu yang ke-10, apakah hipotesis penelitiannya? Bisa dilihat yang di layar kalian ini, yaitu ada hipotesis penelitiannya dari H1, H2, H3, H4, H5, H6 sampai H7. Lalu yang ke-11 adalah jelaskan metode penelitian yang digunakan rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, dan jenis data yang digunakan. Nah, yang pertama ada rancangan penelitian, yaitu analisis statistik deskriptif. Untuk kritiknya sendiri, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan rancangan penelitian yang digunakan. Yang kedua ada definisi operasional variabel dan pengukurannya. Yang pertama ada variabel dependen dan variabel independen. Untuk kritiknya, peneliti kurang jelas dalam menampilkan indikator terkait pendekatan kualitatif. Yang ketiga ada teknik penarikan sampel. Nah, penarikan sampel ini menggunakan teknik metode asosiatif. Untuk kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menjelaskan teknik penarikan sampel secara detail. Nah, harusnya itu peneliti menambah berupa gambar atau diagram. Lalu yang D ada unit analisis. Dalam penelitian ini, unit analisisnya perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada periode 2014 sampai 2018. Terpilih 11 perusahaan yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 55 perusahaan. Untuk kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan unit analisis di dalam penelitian ini. Lalu yang E ada jenis datanya. Nah, jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan website resmi BEI. Lalu ada uji kelayakan model. Kita memakai uji Chow, uji Hausman, dan uji Langridge multiplier. Bisa dilihat di gambar, ada gambar dari pengujiannya. Lalu selanjutnya ada metode analisis data. Kita memakai yang pertama yaitu uji heteroskedastositas, dan yang kedua ada uji multikolinearitas. Untuk kritiknya sendiri, peneliti sudah menampilkan dan menjelaskan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel. Nah, pertanyaan yang ke-12 yaitu jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Bisa dilihat di gambar yaitu pengujian hipotesis penelitiannya. Dan kritiknya sendiri, peneliti sudah menampilkan persamaan regresi dengan jelas di dalam penelitian ini. Yang ke-13 ada jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, atau jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti, dan pembahasannya. Yang pertama ada statistik deskriptif. Pada penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik data yang ditunjukkan dengan nilai mean, median, maksimum, minimum, standard deviation, skewness, kurtois, dan Jerky-Bera dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Di layar Anda ada tabel hasil analisis statistik deskriptif. Lalu yang B ada hasil uji kelayakan model. Yang pertama ada uji Chow, uji Hausman, dan uji Langridge multiplier. Selanjutnya ada uji hipotesis, yaitu yang pertama ada uji F. Nah, dari tabel di samping menunjukkan bahwa F statistik 13,48481 lebih besar dari F table dan nilai probability lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak HA diterima.
variabel-variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap economic performance. Yang kedua ada uji R2 atau uji koefisien determinasi. Dan yang ketiga ada uji T. Bisa dilihat di layar hasil dari pengujian uji T. Lalu di slide ke-14 kita akan membahas apakah simpulan keterbatasan dan implikasi dari penelitiannya. Yang pertama kita akan membahas kesimpulannya terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh environmental performance, corporate image, corporate social performance terhadap economic performance dengan competitive advantage sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Environmental performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Hasil ini menjelaskan bahwa hubungan antara kinerja keuangan berpengaruh namun negatif karena biaya pengelolaan lingkungan akan menambah biaya produksi dan meningkatkan biaya marginal. Corporate image perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi perusahaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi merosotnya industri manufaktur adalah daya beli masyarakat yang tengah menurun. Corporate social performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Penyebab corporate social performance tidak berpengaruh salah satu faktor yang paling dominan karena masih banyaknya perusahaan mengabaikan konsep triple bottom lines. Karena lebih mengutamakan profit daripada people dan planet. Competitive advantage secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Dalam penelitian ini, perusahaan belum bisa menyeimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk yang unik, sehingga biaya inovasi terhadap produk menjadi tinggi. Lalu ada keterbatasannya. Berdasarkan hasil pengajian terhadap hipotesis, maka penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu periode penelitian relatif masih singkat, hanya menggunakan periode penelitian selama 5 tahun pengamatan, sehingga memungkinkan praktik mengungkapkan lingkungan perusahaan yang masih belum menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit dan hanya perusahaan manufaktur yang jumlahnya 11 perusahaan. Penggunaan variabel independen masih sedikit, yaitu hanya 5 variabel, yaitu environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan competitive advantage. Minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengelolaan data iFuse sehingga sedikit menghambat keberlangsungan penelitian. Dalam penelitian ini kurang mendapat referensi dari penelitian terdahulu. Untuk implikasinya sendiri, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambah periode pengamatan, dan juga dapat menggunakan variabel-variabel independen lainnya. Bagi investor dan calon investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih perusahaan manufaktur pada saat ingin berinvestasi. Dengan melihat kriteria-kriteria yang dapat menunjukkan apakah perusahaan tersebut melakukan kecurangan laporan keuangan atau tidak. Nah, untuk kritiknya sendiri, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan kesimpulan keterbatasan dan implikasi di dalam penelitiannya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk review dan kritik dari jurnal yang saya terangkan tadi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.